Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya Rahayu. Kembali lagi bersama saya di channel Guru Terdepan. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru? Apakah sehat-sehat? Ya, semoga Bapak Ibu Guru senantiasa sehat-sehat dan selalu update ya di channel Guru Terdepan ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membahas tentang guru penggerak. Ya, ini karena saat ini program guru penggerak masih menjadi topik yang lagi viral, lagi hangat-hangatnya di kalangan pendidik. Baik, sebelum mendengarkan informasi terkait dengan guru penggerak, ya, silahkan teman-teman terlebih dahulu klik tombol like, subscribe, dan jikalau nantinya video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. Nah, yang perlu saya bahas pada kesempatan ini adalah ya tentang sehubungan dengan simulasi, ya simulasi mengajar, ya SM, untuk seleksi guru penggerak dan wawancara juga ya. Jadi begini, untuk menjadi sukses atau untuk mendapatkan sebuah keberhasilan pada seleksi guru penggerak ini, tentu kan ada dua tahap. Yang pertama tahap 1, tahap yang kedua. Nah, di tahap yang kedua ini adalah sehubungan dengan simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian, apakah simulasi mengajar dan wawancara ini menentukan kelulusan kita sebagai calon guru penggerak? Jawabnya tentu dan sangat berperan sekali Bapak Ibu. Ya, nah bagaimana caranya supaya kita ini maksimal dalam menghadapi seleksi simulasi mengajar dan wawancara? Nah, dari saya pribadi ya ada beberapa cara. Yang pertama adalah seleksi simulasi mengajar. Nah, simulasi mengajar tentu sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran ya yang berdurasi 10 menit. Nah, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran kita itu kan ada 4 poin yang terpenting. Yang pertama adalah materi pembelajaran kita, apa yang akan kita mau ajarkan kepada siswa kita. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajarannya apa, kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa, dan asesmennya, penilaian digunakan seperti apa. Nah, ini yang paling pentingnya. Jadi ada 4 komponen tersebut yang harus dipersiapkan dengan baik-baik. Intinya dalam simulasi mengajar adalah untuk mengetahui seberapa atau bagaimana proses ya pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Jadi dibuatlah sebuah simulasi, sehingga yang perlu kita siapkan adalah mental kita dulu ya, karena berbeda sekali ketika kita mengajar di kelas dengan kita mengajar di depan kamera. Kenapa? Karena yang kita hadapi ya hanya kamera saja ya, kamera handphone kita atau kamera digital kita. Nah, oleh karena itu
ya perlulah mempersiapkan mental. Ya, di samping kita sudah membaca atau melakukan micro teaching mini ya bersama teman-teman mungkin ya untuk mengetahui kemampuan kita itu seperti apa ya, dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar ya. Jadi intinya siapkan mental. Karena yakin dan percaya Bapak Ibu ya sudah, apalagi maksimal mengajar selama 5 tahun, itu merupakan sebuah syarat ya, tentu Bapak Ibu sudah memiliki kompetensi ya pedagogik ya, profesional, kemudian sosial dan kepribadian itu sudah melekat di Bapak Ibu. Nah, tentu sekarang tinggal implementasinya. Jadi disinilah kita harus buktikan ya kepada penilai, asesor, guru penggerak bahwa kita mampu. Kita merupakan salah satu ya yang menjadi kandidat guru penggerak. Nah, kemudian di dalam poin pentingnya ada di dalam simulasi mengajar itu, ketika Bapak Ibu ya saat proses simulasi itu usahakan ya, berdasarkan pengalaman saya adalah bagaimana supaya suasana ya seolah-olah suasana pembelajaran kita itu menyenangkan ya. Yang menyenangkan, kemudian ada timbal balik ya, feedback antara guru dan siswa ya, seperti itu. Jadi sangat, kalau dikatakan bahwa suasananya hidup seperti itu ya. Jadi bukan Bapak Ibu dengan suasana yang tegang ya, dengan ada kata-kata yang mungkin atau kalimat yang seharusnya Bapak Ibu katakan karena mentality kita ya, karena jiwa kita tegang saat itu, akhirnya ada beberapa yang harus miss ya, harus hilang gitu. Nah, oleh karena itu ya tentu kita harus memiliki kesiapan yang luar biasa dalam menghadapi simulasi mengajar ini. Itu ya, poinnya adalah menghidupkan suasana proses pembelajarannya. Kemudian berikutnya adalah setelah selesai proses pembelajaran ya, kita akan langsung diwawancarai singkat ya oleh asesor kita. Nah, sekaitan dengan apa? Berhubungan dengan proses belajar mengajar yang sudah kita lakukan secara online itu, secara virtual itu. Nah, yang biasa pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sebenarnya kita mampu nggak mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah presentasikan? Mampu atau seperti itukah kebiasaan kita sehari-hari ketika kita mendidik siswa kita di sekolah? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi refleksinya adalah bagaimana, apakah Bapak Ibu sudah puas ya, melakukan proses pembelajaran seperti tadi? Apakah ada pengembangan selanjutnya? Nah, seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah memang di situ sudah digali sebenarnya apakah kita merupakan seorang yang mudah untuk belajar, mengembangkan diri kita ataupun mengembangkan diri orang lain. Ya, karena orang lain di situ adalah siswa kita. Ya, pengembangan diri kita apa kita mudah. Oleh karena itu kita akan ditanyakan, akan dibuat untuk melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang biasanya istilahnya jebakan Batman ya. Karena kita dibuat seperti apakah Bapak Ibu sudah puas? Ya, ketika kita mengatakan bahwa kita tidak puas, ya tentu berarti kita tidak menyiapkan diri dengan baik kan? Kan logikanya seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika kita harus mengatakan saya sangat puas, tetapi ada hal-hal yang perlu saya kembangkan berikutnya. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu berikan alasan. Jadi jangan Bapak Ibu mengatakan saya tidak puas. Ya, berarti saya tidak puas di situ, berarti Bapak Ibu belum mempersiapkan diri dengan baik. Saya sudah puas dengan apa yang saya sudah lakukan, tetapi ya, saya tidak puas sampai di sini.
Saya perlu meningkatkan, mengembangkan diri saya melalui berbagai macam pelatihan dengan tujuan adalah bagaimana ketika saya mengajar nanti lebih daripada yang saat ini yang saya lakukan. Nah, seperti ini. Apakah Ibu atau Bapak dalam memberikan sebuah penilaian itu sudah objektif? Ya, tentu kita sebagai seorang pendidik menjawab, ya tentu saya secara pribadi mengatakan bahwa saya sudah melakukan dengan objektif. Kenapa? Ya karena kita melakukan misalnya penilaian berdasarkan prosedur yang sudah ada, ya melakukan assessment, ya sebuah penilaian sesuai dengan prosedur yang kita lakukan. Jadi kapan? Ya misalnya ketika siswa kita, murid kita belum memahami secara keseluruhan materi kita, apa yang kita lakukan? Ya, sebagai seorang pendidik, ya tentu ya kita akan melakukan mengkaji dulu, ya, melakukan assessment dulu. Nah, assessment itulah yang hasil itu yang kita evaluasi. Mana siswa yang sudah mendapatkan nilai yang baik, maka dia tidak perlu remedial. Siswa yang belum tuntas, artinya di bawah kriteria ketuntasan minimal, maka disitulah kita berikan remedial. Yang sudah ya tentu kita berikan pengayaan, seperti itu. Nah itu jadi itu yang biasa ditanyakan, ya hal itu, karena memang pertanyaan-pertanyaannya sangat mendalam. Nah itu di simulasi mengajar, dan apa yang akan dilakukan agar Bapak Ibu bisa mengembangkan diri lebih lanjut lagi, ya. Jadi tentu Bapak Ibu memiliki jawaban yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah tujuan Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu memiliki jiwa, mentality yang baik dalam menghadapi simulasi mengajar, kemudian mudah belajar dan mampu mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain, ya, utamanya murid kita di sekolah dan rekan-rekan kerja kita di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah pada tahap wawancara. Nah, pada tahap wawancara yang perlu kita kaji, yang perlu kita tahu di situ adalah tentu apa yang kita telah tuliskan di esai itu belum tentu itu yang akan ditanyakan pada saat kita berhadapan dengan SSO.